Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silkiana Sabina Salma dari semester 1C. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi di dalam perusahaan dikenal sebagai sistem informasi manajemen. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang menjadi satu kesatuan sistem yang akan dibutuhkan dan menghasilkan bagi manajemen. Secara spesifik, sistem informasi dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, ada sistem informasi pengendalian inventory. Yang kedua, ada sistem informasi produksi. Yang ketiga, ada sistem informasi keuangan. Yang keempat, ada sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, ada sistem informasi marketing. Perkembangan peradaban teknologi informasi diawali dengan menggunakan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan adanya perkembangan peradaban manusia, maka digunakanlah sistem penulisan dengan menggunakan lempengan tanah kulit, kulit binatang, kulit kayu, juga sampai sekarang menggunakan media kertas. Dan berkembang tidak hanya sebagai alat dokumentasi saja, juga sebagai alat perhitungan dengan menggunakan bilangan. Maka di sanalah manusia menggunakan sempoa sebagai alat bantu untuk menghitung. Dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, pada abad 19 ditemukan mesin ketik manual dan sekarang ditemukan komputer pertama kali pada tahun 40-an. Sejarah perkembangan perangkat keras dilihat dari aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari teknologi, termasuk perangkat kelas komputer. Komputer adalah salah satu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, juga memberikan informasi. Menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Literatur terbaru tentang komputer dapat dilihat dari 3 hal: data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukuran, juga generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada komputer analog, yang kedua ada komputer digital, yang ketiga ada komputer hybrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi 2, komputer untuk tujuan khusus dan komputer untuk tujuan umum. Sementara komputer berdasarkan kapasitas atau ukurannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Berdasarkan generasinya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama dari 1946 sampai 1959, komputer generasi kedua dari 1959 sampai 1964, komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1970, komputer generasi keempat dari 1979 sampai sekarang, dan ada juga komputer generasi kelima. Pada era 40-an sampai 60-an, perangkat lunak adalah satu kesatuan dari perangkat kerasnya. Pada tahun 70 sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan oleh kalangan industri, perusahaan, maupun kalangan personal. Jalan semakin luasnya komputer dan jaringan komputer pada era 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Pada tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Hubungan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Hubungan yang erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat sistem informasi merupakan sisi permintaan dari perusahaan dalam kegiatan manajemen kesehariannya. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran dari kebutuhan perusahaan tersebut. Manfaat utama perkembangan informasi bagi pengendalian manajemen. Yang pertama, ada penghematan biaya. Yang kedua, penghematan waktu. Yang ketiga, pengendalian efektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi. Dan yang kelima, pengembangan personal. Sistem informasi manajemen. Manajemen menurut definisinya adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota-anggotanya menurut sumber dayanya untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa komponen-komponen manajemen. Yang pertama ada planning, organizing,
directing, controlling, production, development, compensation, integrasi, training, dan evaluasi. Ciri-ciri manajemen. Yang pertama, ada manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses. Yang kelima, manajemen sebagai suatu profesi. Yang keenam, manajemen sebagai suatu sekelompok orang. Dan ada 6 sarana manajemen. Yang pertama ada man, kedua money, ketiga materials, keempat mesin, kelima metode, dan keenam market. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan komponen dan subsistem yang saling berhubungan dan diperlukan suatu pengambilan, proses, penyimpanan, dan juga mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dari organisasi tersebut. Ada beberapa komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perangkat lunak, yang kedua ada perangkat keras, yang ketiga data, yang keempat prosedur, dan yang kelima ada manusia. Sistem informasi manajemen dapat diuraikan ke dalam yang lebih detail atau secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama ada blok masukan, yang kedua ada blok model, yang ketiga ada blok keluaran, yang keempat ada blok teknologi, yang keenam ada blok basis data, dan yang ketujuh ada blok kendali. Berikut tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem informasi berbasis komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.